Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Mailania Putri Subahi dengan NIM 22210100541. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran PAUD dalam komponen-komponen perencanaan pembelajaran PAUD. Yang di sini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD dengan dosen pengampu Ibu Nina atau Rosvalia MPD. Baik, langsung saja kita masuki kepada komponen-komponen perencanaan pembelajaran PAUD. Pengertiannya adalah pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi komponen-komponen antara lain adalah ada kurikulum, guru, siswa, metode, bahan ajar, media, alat pembelajaran, dan evaluasi. Di antara komponen-komponen pembelajaran tersebut, tujuan pendidikan dijadikan fokus utama dalam proses pengembang pendidikan, yang artinya komponen-komponen lain yang dikembangkan hanya mengacu pada komponen tujuan yang ingin dicapai dan bersifat timbal balik antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan lingkungan belajar, dan siswa dengan lingkungan belajar. Hal ini diharapkan akan timbul hasil dari tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, dalam menentukan bahan pembelajaran merujuk pada tujuan yang telah ditentukan, serta bagaimana materi itu disampaikan dengan menggunakan strategi yang tepat, yang didukung oleh media yang sesuai. Dalam menentukan evaluasi, pembelajaran akan merujuk pada tujuan pembelajaran, bahan yang disediakan media, dan strategi yang digunakan. Yang selanjutnya ada komponen-komponen perencanaan dan pembelajaran PAUD. Di setiap komponen pembelajaran itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang khusus. Dan di komponen ini, yang pertama adalah tujuan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Baik belajar maupun pembelajaran mengartikan tujuan sebagai target yang harus dicapai setelah melakukan proses belajar dan atau pembelajaran. Selain sebagai target, tujuan pula merupakan arah atau acuan dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Secara garis besarnya, tujuan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang progresif baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Tetapi tujuan ini memiliki dua bagian, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum adalah salah satu tujuan yang disusun dan dirumuskan oleh tim pengembang kurikulum pusat. Tujuan umum ini masih bersifat menyeluruh, artinya hal yang ingin dicapai tidak dijabarkan secara spesifik. Seperti yang dikemukakan oleh Sepiriana, tujuan pembelajaran umum merupakan tujuan pembelajaran yang bersifatnya masih umum dan belum menggambarkan tingkah laku secara spesifik. Nah, untuk tujuan khusus, tujuan yang disusun dan dikembangkan oleh pengembang kurikulum pusat yang diserahkan kepada guru. Hal ini dimaksudkan agar tujuan umum yang sudah dibuat dapat lebih dispesifikkan, sehingga mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Guru juga harus mengutamakan ketercapaian tujuan khusus dalam proses belajar dan pembelajaran. Hakikatnya tujuan yang guru buat merupakan hasil belajar dan merupakan hal yang ingin dicapai. Dan tidak kalah penting adalah guru memahami cara untuk merumuskan tujuan agar jelas dan dapat dicapai oleh siswa. Jadi tujuan agar menjadi lebih efektif adalah harus mudah dipahami oleh setiap orang.
Karena kata-kata yang ambigu sesuai kemampuan siswa, sinergis dengan tujuan yang ada di atas maupun di bawahnya, serta sinergis dengan nilai dan kenyataan di lapangan. Mengingat bahwa tujuan khusus dibuat oleh guru, maka guru harus memahami betul tentang kurikulum yang berlaku sebagai batu tapal dalam menjabarkan tujuan. Memahami tipe-tipe hasil belajar karena tujuan yang guru buat merupakan hasil belajar dan juga merupakan hal-hal yang ingin dicapai, dan yang tidak kalah penting adalah guru memahami cara untuk merumuskan tujuan agar jelas dan dapat dicapai oleh semua siswa. Selanjutnya adalah materi atau isi pembelajaran. Materi ini merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Materi adalah bahan ajar berupa prinsip, konsep, dan fakta yang akan disampaikan kepada peserta didik yang diorganisasikan secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran bagi siswa, yaitu yang pertama adalah materi pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua adalah materi pelajaran yang ditulis dalam perencanaan hanya secara garis besarnya saja. Dan yang ketiga adalah menetapkan materi harus sesuai dengan urutan tujuan. Yang keempat, urutan materi hendaknya memperhatikan kesinambungan. Yang kelima, materi disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks. Dan yang terakhir adalah sifat materi pelajaran, ada yang faktual dan ada yang konseptual. Dari yang telah saya sebutkan tadi, maka secara umum dalam menentukan materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan diberikan secara bertahap, serta materi yang diberikan harus memiliki sifat yang faktual maupun konseptual. Jadi berdasarkan hal yang di atas tadi, dalam hal ini materi hendaknya mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dalam rangka mewujudkan fungsi pendidikan yang diemban oleh sekolah yang bersangkutan, khususnya pada anak usia dini. Selain itu, materi ditetapkan dengan pertimbangan taraf kemampuan siswa, yaitu anak usia dini, suatu topik yang sama dapat berbeda tingkat kedalamannya. Untuk tingkat usia yang berbeda, materi yang sistematis dan berkesinambungan dimaksudkan bahwa antara yang satu dengan bahan berikutnya ada hubungan fungsional, di mana bahan yang satu menjadi dasar untuk bahan berikutnya. Misalnya, sebelum anak mampu membaca sebuah kata, maka mereka harus mampu membaca huruf. Selanjutnya, dalam menentukan materi pembelajaran perlu memasukkan bahan yang faktual, yaitu yang bersifat konkret, sehingga anak itu mudah memahami dan mudah diingat. Apalagi pada anak usia dini, yang merupakan masa anak yang mampu mengetahui konsep-konsep melalui sajian yang konkret. Selain itu juga perlu dimasukkan bahan yang sifatnya konseptual dan berisikan konsep-konsep yang abstrak. Namun, untuk anak usia dini dituntut kekreatifan guru dalam menyampaikan materi belajar bagi anak usia dini secara garis besar adalah materi-materi yang dapat bermanfaat bagi keterampilan hidupnya yang tentu saja harus disesuaikan dengan tahap dan tugas perkembangannya. Selanjutnya ada media pembelajaran. Komponen selanjutnya yang terdapat dalam belajar dan pembelajaran adalah media-media adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Sumber belajar dapat berasal dari masyarakat dan kebudayaannya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan siswa. Pemanfaatan sumber belajar tersebut bergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan yang lain.
Sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat yang dipergunakan dalam proses pembelajaran, melainkan juga tenaga, biaya, dan fasilitas. Sumber belajar yang direncanakan, jadi sumber belajar ini ada yang direncanakan dan sumber belajar karena dimanfaatkan. Jadi untuk sumber belajar yang direncanakan adalah sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua adalah sumber belajar karena dimanfaatkan, adalah sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Media dan sumber belajar merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan suatu pembelajaran. Media dan sumber belajar ini yang dipilih harus sesuai dengan kegiatan dan dapat memberikan pengalaman yang cocok bagi siswa. Guru juga harus memutuskan bagaimana media dan sumber belajar tersebut disediakan dan bagaimana kegiatan diorganisasikan. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah sejauh mana sumber belajar dapat memberi dukungan terhadap proses belajar siswa. Pemilihan media dan sumber belajar harus mempertimbangkan karakteristik perkembangan dan karakteristik belajar pada anak. Untuk kelas-kelas yang berpusat pada anak, media sudah ditata dalam setiap area. Dengan media dan sumber belajar anak dapat dilakukan eksplorasi, observasi, dan juga memungkinkan anak dapat melibatkan seluruh inderanya seperti melihat, menyentuh, meraba, mencium, dan juga merasakan. Itu adalah tentang media pembelajaran. Selanjutnya adalah metode. Nah, komponen ini adalah metode pembelajaran cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode belajar merupakan cara atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar. Metode yang variatif akan membuat proses belajar yang lebih menarik dan memicu semangat untuk melaksanakan proses belajar dan pembelajaran. Jadi, ada beberapa metode belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah metode bermain. Ini adalah suatu metode di mana pembelajaran dilakukan dengan cara bermain, di mana bermain disebut telah direncanakan oleh guru sesuai dengan proses pembelajarannya. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Nah, ini suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid juga menjawab, atau sebaliknya, murid yang bertanya dan guru yang menjawab pertanyaan murid. Yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan sebagai siasat penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan atau menemukan alternatif pemecahan suatu topik atau permasalahan yang bersifat problematis. Yang keempat adalah metode bercerita. Metode ini adalah suatu proses belajar mengajar di mana seorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Dalam hal ini, biasanya guru menyampaikan cerita tertentu dengan alokasi waktu tertentu dan dalam pengajaran yang menggunakan metode cerita. Perhatian terpusat kepada guru, sedangkan murid hanya menerima secara pasif sehingga timbul kesan murid hanya sebagai objek yang selalu menganggap benar apa yang telah disampaikan oleh guru. Yang kelima, ada metode demonstrasi, yaitu mengajar dengan cara memperagakan barang atau kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui pergunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan oleh guru. Yang keenam adalah metode eksperimen. Metode eksperimen ini metode dengan cara ketika guru dan muridnya bersama-sama
mengerjakan suatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Jadi, untuk eksperimen bisa melalui pembelajaran gunung meletus, bisa pencampuran warna. Selanjutnya adalah ada metode proyek. Metode proyek ini cara mengajarnya dengan memberikan kegiatan belajar kepada siswa dengan memberikan kepada siswa untuk memilih, merancang, dan juga memimpin pikiran serta pekerjaannya. Anak-anak dilatih agar berencana di dalam tugas-tugasnya. Selanjutnya adalah ada metode simulasi. Ini metode simulasi berasal dari kata stimulate, yang artinya berpura-pura atau seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan yang tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran itu dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini bekerja dalam situasi kelompok, mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan atau menjadi satu kelompok tersendiri atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Jadi boleh untuk dijadikan satu atau juga dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya adalah metode problem solving. Dalam metode ini adalah metode dalam pemecahan masalah. Bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode untuk anak berpikir, sebab dalam problem solving ini dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Dan selanjutnya ini ada evaluasi. Evaluasi atau penilaian anak usia dini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot atau percakapan dialog, dan laporan orang tua dan dokumentasi hasil karya anak atau portofolio serta deskripsi profil anak. Di sini ada beberapa penilaian pembelajaran pada anak usia dini, yaitu yang pertama, observasi. Penilaian untuk mendapatkan informasi dengan mengamati secara langsung pada perilaku dan perkembangan anak secara terus-menerus dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah catatan anekdot, yaitu sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu atau peristiwa yang terjadi secara insidental atau kejadian yang di luar biasanya. Yang ketiga adalah percakapan. Penilaian untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu hal. Yang keempat adalah penugasan atau proyek. Penilaian berupa tugas yang harus dikerjakan anak yang memerlukan waktu tertentu dalam pengerjaannya. Misalkan melakukan percobaan menanam biji, biasanya seperti kacang hijau, jagung, dan lain-lain. Yang kelima adalah unjuk kerja atau performance. Dalam ini penilaian yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya seperti praktek, menyanyi, olahraga, atau memperagakan sesuatu. Yang terakhir adalah hasil karya atau produk. Hasil karya ini, anak didik setelah melakukan sesuatu kegiatan dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni, yaitu bisa dengan melukis, menggambar, ataupun mewarnai. Maka kesimpulannya adalah komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu dengan yang lain.
Di dalam pembelajaran terdapat juga komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, dan alat pembelajaran atau media dan juga evaluasi. Memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah sistem, masing-masing komponen tersebut membentuk sebuah integritas atau satu kesatuan yang utuh. Masing-masing komponen saling berinteraksi, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Baik, sekian dari saya akhiri dan seada satu quotes, jangan pernah menyerah atas impianmu. Impian memberikan tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci untuk sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.